Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD inisiatif psikosomatis dengan topik mantra ajaib terbebas dari gejala asam lambung. Teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya berbagi dengan topik ini ya, mengingat kita kadang mengalami gangguan ini sudah memakan waktu ya dengan durasi yang cukup panjang ya, tetapi belum membaik. Nah, maka dari itu mudah-mudahan dari mantra ini bisa menjadi solusi buat teman-teman sehingga membantu proses ikhtiar secara holistik menjadi cepat membaik ya, jauh lebih efektif dibandingkan mungkin tip-tip yang lain ketika kita belum menemukan kecocokan. Nah, maka dari itu tolong ya ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya. Karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya. Sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami maka akan mempermudah ikhtiar kita secara holistik untuk cepat membaik atau menjadi cepat sembuh begitu teman-teman ya. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sharingkan hal ini ya. Ini juga sesuai dengan pengalaman yang saya alami ya. Ternyata sungguh luar biasa ya. Jadi sangat berarti bagi saya karena termasuk tip ini juga mengantarkan saya menjadi sembuh total sehingga saat ini bisa sharing kepada teman-teman semua ya. Mudah-mudahan bagi teman-teman semua juga bermanfaat sehingga buat teman-teman yang sampai dengan saat ini masih istilahnya belum sembuh total ya, mungkin masih ada sensasi-sensasi ya. Nah, itu bisa menjadi cepat membaik ya. Amin. Itu seperti itu. Nah, teman-teman semua, jadi ini adalah bentuknya afirmasi positif ya. Jadi afirmasi positif, jadi kita menggunakan kekuatan pikiran kita ya. Dimana ketika kita mengalami gangguan asam lambung, GERD inisiatif psikosomatis, selain disebabkan oleh faktor fisik ya, juga faktor psikis atau faktor pikiran kita ya. Nah, ketika pikiran itu bisa menyebabkan sakit ya, maka pikiran juga bisa menyebabkan sehat. Nah, disinilah yang kita tekankan ya. Jadi pikiran bisa menyebabkan sakit ketika pikiran diwarnai oleh energi negatif, yaitu pikiran-pikiran negatif ya. Tetapi sebaliknya, ketika pikiran kita mampu mengubahnya ya, kita warnai dengan energi positif atau kita afirmasikan kata-kata positif ya, sehingga pikiran itu berubah doktrinnya menjadi doktrin-doktrin yang positif ya, maka itu akan direspon oleh tubuh kita atau oleh kecerdasan bawah sadar kita yang akhirnya kita juga jadi membaik atau menjadi sehat. Jadi
istilahnya kita mau sehat atau mau sakit itu sumbernya dominan lebih dari pikiran, atau ketika pikiran bisa membuat kita sakit, maka pikiran juga bisa membuat kita sehat. Nah, ini dasar daripada mantra ini ya, kenapa bisa berimbas ya, atau berefek menjadi positif, kita menjadi membaik. Nah, kemudian yang perlu kita pikirkan ya dalam hal ini adalah kita memanfaatkan kecerdasan diri kita, teman-teman ya. Jadi di dalam tubuh kita ya, di dalam diri kita ini sebenarnya ada 3 kecerdasan, yaitu kecerdasan atas sadar, sadar, dan bawah sadar ya. Atas sadar ini adalah sang jiwa ya, atau sang ruh kita. Kemudian kecerdasan sadar ini adalah pikiran kita. Kemudian kecerdasan bawah sadar ini adalah seluruh sel-sel di dalam tubuh kita ya. Nah, secara prosentase ya, jadi kita itu lebih banyak menyimpan pikiran-pikiran atau kecerdasan itu di bawah sadar kita ya. Tetapi untuk yang di kecerdasan sadar ini persentasenya lebih kecil ya, lebih kecil ya, sekitar 12% ya. Selebihnya 88% ini adalah kecerdasan bawah sadar. Nah, kecerdasan bawah sadar itu akan merespon pikiran sadar kita ya. Ketika pikiran sadar kita ini positif, maka akan direspon oleh kecerdasan bawah sadar kita, yaitu oleh sel-sel tubuh kita itu menjadi positif. Artinya tubuh menjadi membaik ya, positif. Tetapi ketika pikiran kita negatif ya, maka respon tubuh juga menjadi negatif ya. Itulah rahasia psikosomatik sebenarnya di situ. Nah, ketika kita sudah memahami hal itu, maka untuk sembuh ya itu bisa kita mulai dari pikiran kita, yaitu kita ucapkan mantra-mantra. Ini saya sebut sebagai mantra ajaib ya, karena memang efeknya luar biasa ketika kita lakukan dengan penuh keyakinan ya. Kemudian kita repetisi, kita ulang-ulang, akhirnya sampai terekam di dalam bawah sadar kita. Nah, maka nanti kondisi kita akan berubah, yaitu dari yang mungkin tadinya kurang baik menjadi baik ya, yang tidak nyaman menjadi nyaman ya, yang sakit menjadi sehat. Nah, itu seperti itu. Nah, maka dari itu yang lebih penting lagi ya adalah kita istilahnya ketekunan kita ya, ketekunan kita di dalam mengafirmasikan. Karena kita sebagai pemula ya, ketika kita ingin memasukkan pikiran positif ke dalam bawah sadar kita, itu memang butuh repetisi ya, jadi butuh diulang-ulang. Nah, disinilah kadang membutuhkan kesabaran ya, tetapi ketika kita sudah terbiasa memerintahkan kecerdasan bawah sadar kita, itu sekali ucap pun ya itu sudah ada reaksi ya. Tetapi karena kita kan ya secara umum lah, seperti saya dulu itu juga karena masih belajar pemula, yaitu kita memang harus rajin mengulang-ulang ya, rajin mengulang-ulang. Nah, setelah itu nanti baru pikiran bawah sadar kita menerima, kecerdasan bawah sadar kita menerima, akhirnya baru mengalami perubahan, yaitu perubahan menjadi membaik ya. Tetapi semuanya itu bisa ya, jadi semuanya bisa, dan ini juga masuk akal menurut saya ya, jadi bisa dilogikakan itu seperti itu. Yang penting kita rajin ya, yang penting kita rajin, itu pasti nanti akan ada hasilnya ya. Nah, kemudian posisi kita ketika kita istilahnya mengucapkan mantra ini ya, supaya kondisi kita menjadi membaik ya. Nah, itu yang penting posisinya rileks, teman-teman. Boleh sambil duduk seperti ini juga bisa ya. Kemudian sambil tiduran juga bisa ya. Dan yang lebih
mudah itu justru pada saat kita menjelang tidur ya, karena pada saat kita menjelang tidur ini kondisi kita sudah mulai rileks ya. Jadi gelombang pikiran yang tadinya gelombang sibuk ya di gelombang beta ya katakanlah, ini sudah menurun ke alfa theta. Nah, di saat gelombang pikiran kita di alfa theta ini sangat mudah untuk mengafirmasikan. Jadi memberikan pesan ya dari pikiran sadar ke bawah sadar. Nah, itu di gelombang alfa theta ini akan mudah terekam atau akan mudah diterima oleh kecerdasan bawah sadar kita ya. Nah, setelah kita di alfa theta, nanti gelombang paling rendah itu di delta itu kita sudah tidur ya. Jadi makanya paling mudah itu di menjelang tidur itu seperti itu. Tetapi karena ini sifatnya semakin sering kita repetisi itu semakin bagus ya, maka bisa dilakukan kapan saja di mana saja. Jadi yang penting kita rileks lah, kita rileks, ada waktu, ada kesempatan, udah kita afirmasikan saja ya. Pasti nanti kita akan menjadi cepat membaik karena kecerdasan bawah sadar kita itu selalu diberi pesan ya, selalu diberi pesan oleh pikiran sadar kita, yaitu pesan yang positif. Nah, ketika pikiran sadar kita positif pesannya, maka respon tubuh juga akan menjadi positif ya. Itu rahasia psikosomatik itu sebenarnya di situ. Ketika pikiran kita negatif, membayangkan yang jelek-jelek, yang sakit-sakit, yang mencemaskan, yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, nah respon tubuh kita menjadi tidak nyaman atau menjadi sakit, itu seperti itu. Nah, maka dari itu yang harus kita sadari ya, karena kita memanfaatkan kesadaran memang ya. Jadi memanfaatkan kesadaran tentang kecerdasan kita ya. Jadi kecerdasan sadar memerintahkan melalui afirmasi ya, memberikan pesan kepada kecerdasan bawah sadar kita untuk bekerja ya, untuk bekerja seperti itu. Dan itu pasti ya, itu pasti ketika kita sudah melaksanakan dengan baik dan betul, yaitu pasti nanti ada efeknya, yaitu efeknya yang positif. Akhirnya kita menjadi semakin membaik ya, semakin baik dan akhirnya menjadi sembuh. Itu ini proses. Nah, proses itu juga butuh disadari. Jadi segala sesuatu memang apalagi merubah pola pikir termasuknya ya, ini memang juga harus butuh proses. Nah, itu juga teman-teman harus menyadari, sehingga ketika kita baru afirmasi sekali, 2 kali, 3 kali kadang belum ada efeknya ya, tetapi setelah kita repetisi berulang-ulang, nah itu nanti menjadi kebiasaan yang sudah akhirnya terekam secara otomatis oleh bawah sadar kita ya, dan itu menggantikan doktrin-doktrin yang negatif ya. Akhirnya yang muncul di dalam kecerdasan bawah sadar kita ya hal-hal yang positif. Nah, disitulah kita mulai merasakan respon tubuh kita menjadi lebih nyaman, menjadi lebih sensasi menghilang dan seterusnya. Akhirnya kita menjadi membaik, itu seperti itu. Itu cara kerjanya teman-teman. Nah, itu kita akan afirmasi itu lebih mudah ketika kita juga memahami cara kerjanya seperti itu. Nah, mantra ajaib ini sebagai apa ya? Sebagai perintah dari pikiran sadar kita ke bawah sadar kita. Nah, itu. Nah, dengan seperti itu nanti ya bawah sadar mudah-mudahan cepat bisa merekam ya. Ini juga termasuk dari kebiasaan kita teman-teman. Kalau kita sudah terbiasa afirmasi, ini akan ibaratnya sekali ucap saja itu sudah sabdo dadi ya, langsung ditangkap itu. Tapi kalau kita istilahnya pemula ya, apalagi baru pernah mencoba, ini memang butuh repetisi yang ya diulang-ulang lah seperti itu. Tapi semuanya pasti bisa itu teman-teman. Nah, kita langsung praktek saja ya, mudah-mudahan ini menjadi solusi buat teman-teman ya yang masih mengalami gangguan asam lambung dan kecemasan khususnya ya. Nah, kita sambil duduk ya, ini karena saya sedang ini duduk ya, duduk saja. Kalau misalkan yang berbaring ya boleh ya. Nah, kemudian sambil afirmasi
kita tepukan ke dada teman-teman ya, tepukan ke dada ini supaya respon bawah sadar ya, yaitu yang tersimpan di dalam seluruh sel tubuh kita ini lebih mudah untuk connect ya, itu seperti itu ya. Jadi ini juga termasuk energi ya, energi sentuhan ya, itu seperti itu. Selain kita memberikan kata-kata atau mantra lewat energi suara kita ya, itu seperti itu. Nah, mantranya seperti ini, kita baca pelan saja ya supaya teman-teman bisa mengikuti ya. Itu seperti itu. Jadi seperti ini teman-teman ya. Ditepukan ke dada. Kita mulai ya. Kekuatan di dalam diriku yang mengalir dalam nafasku adalah energi yang sama, yang dengan mudah dan penuh kegembiraan menyediakan segala yang aku butuhkan untuk terbebas dari gangguan asam lambung dan kecemasan. Mulai saat ini dan seterusnya, saya semakin sehat, saya semakin damai, saya semakin bahagia, dan saya sembuh. Nah, seperti itu ya. Itu bisa diulang-ulang teman-teman ya. Bisa diulang-ulang, semakin sering kita repetisi, nanti efeknya menjadi semakin terasa ya, semakin terasa. Apalagi sudah bawah sadar kita sudah menerima, nah itu nanti akan bekerja dengan sendirinya. Akhirnya respon tubuh kita ya seperti afirmasi yang kita sampaikan. Karena ini adalah pesan dari pikiran sadar, memberikan pesan kepada bawah sadar kita untuk bekerja seperti itu. Nah, itu teman-teman ya. Kita ulang sekali lagi ya, teman-teman, biar semakin terasa ya, semakin terasa. Terus terang saja teman-teman, saya sampai dengan sekarang, walaupun istilahnya sudah sembuh, itu pun saya masih selalu afirmasi ya. Selalu afirmasi, istilahnya untuk menjaga supaya kita menjadi lebih semangat, ya, menjadi lebih sehat, menjadi lebih konsisten, ya, menjadi lebih optimis. Itu seperti itu teman-teman ya. Walaupun ya tidak sesering dulu ketika kita masih belum sembuh dari gangguan ini. Itu seperti itu ya. Nah, kita ulang sekali lagi teman-teman ya. Jadi seperti ini sambil ditepukan ya. Kekuatan di dalam diriku yang mengalir dalam nafasku adalah energi yang sama, yang dengan mudah dan penuh kegembiraan menyediakan segala yang aku butuhkan untuk terbebas dari gangguan asam lambung dan kecemasan. Mulai saat ini dan seterusnya, saya semakin sehat, saya semakin damai, saya semakin bahagia, dan saya sembuh. Nah, seperti itu teman-teman ya. Silahkan dipraktekkan dan diulang-ulang sendiri. Insya Allah ketika tadinya sensasi-sensasi mungkin masih melekat ya, pasti nanti akan ada perubahan-perubahan menjadi semakin baik. Walaupun mungkin tidak ya perubahannya tidak langsung total ya, tetapi sedikit demi sedikit itu pasti akan ada progres ya, sesuai dengan kerajinan kita sejauh mana kita selalu mengucapkan mantra ini. Nah, itu teman-teman.
Baik teman-teman, ya itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.